Bismillahirrahmanirrahim. Wasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah berjanji kamilah yang akan memudahkan langkah dia menuju kemudahan. Itu namanya menjemput takdir yang baik. Kita sedang membahas tentang al-adab ma'allah, adab kepada Allah. Sudah tiga yang kita bahas. Yang pertama yaitu tumbuhnya kesadaran pada diri seorang muslim bahwa seluruh nikmat, seluruh kebaikan yang tidak terhitung dan tidak terhingga itu pada hakikatnya tidak bersumber dari yang lain, kecuali ia bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa yang datang kepadamu dari nikmat apapun, maka itu hakikatnya dari Allah. Maka akan semakin tumbuh rasa syukur seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, adab kepada Allah itu seorang muslim senantiasa menyadari bahwa tidak ada aktivitas dalam kehidupan yang lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Maka hatinya akan dipenuhi dengan perasaan mahabbatan wa wiqaran wa ta'ziman. Lalu saya sederhanakan, yaitu tumbuh apa yang disebut namanya khasyah. Jadi kalau khasyah itu lebih tinggi kedudukan spiritualnya dari khauf. Kalau khasyah itu al-khauf ma'a ta'zim. Jadi takut yang disertai dengan perasaan mengagungkan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, seorang muslim selalu menyadari bahwa seluruh jejak kehidupannya dan perjalanan hidupnya itu sudah ditentukan blueprintnya, skenarionya oleh qada dan qadar Allah. Jadi tidak lepas dari qada dan qadar Allah. Bahkan seorang muslim yang beradab kepada Allah itu, dia bukan hanya menyadari bahwa kehidupannya itu ada dalam genggaman qada dan qadar Allah, melainkan hingga Allah itu memegang ubun-ubunnya, memegang wa'akhadha binasiyatihi. Karena itu hakikatnya tidak ada seorang pun yang dapat lari, tidak ada yang dapat lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dapat menghindar dari Allah. Karenanya maka dalam konteks ini seorang anak manusia itu akan sangat bermasalah tatkala dia justru keluar on the tracks itu ya, keluar dari tracksnya. Jadi selama berada di dalam jejaknya, di dalam tracknya, maka justru
Malah dalam konteks pengertian qada dan qadar itu kebaikan, kebahagiaan, keberuntungan itu akan selalu berpihak kepadanya. Ini makna yang lebih tepat dalam hubungan kita manusia dengan qada dan qadar. Apalagi kalau kita hubungkan dengan Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang sangat populer itu, tapi oleh sebagian kaum muslimin itu sering disalahpahami, yaitu ayat yang berbunyi lahu mu'aqibatun. Bagi setiap anak manusia itu mu'aqibatun, ada para malaikat yang selalu menjaga, mencatat dan mengawasinya secara bergantian. Min baini yadayhi wa min khalfi, yang ada di hadapannya, di belakangnya, di samping kanan dan di samping kiri. Ini disebut namanya malaikat Allah. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu bi amrillah. Jadi mereka para malaikat ini menjalankan tugasnya itu dalam rangka menjaga hambanya itu atas izin dan perintah Allah. Yahfazunahu min amrillah. Karenanya sepanjang seorang muslim itu berada di dalam garis kehidupan yang telah ditentukan oleh Allah, maka niscaya dia akan fine-fine saja. Bahkan Allah janjikan itu keamanannya, kesejahteraannya, kenikmatannya, selain akan tetap terjaga, bahkan dia akan terus naik kepada kesempurnaan. Karena itu makna yang lebih tepat kalau kita merujuk pada penjelasan para mufassir, makna dari firman Allah berikutnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah ma biqaumin, apa yang ada pada suatu kaum. Yang dimaksud ma di dalam ayat itu ada yang maknanya adalah keamanan, kesehatan, kesejahteraan yang Allah karuniakan kepada suatu kaum. Allah tidak akan berubah, karena dari awal justru seorang anak manusia itu hidup dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak akan berubah semuanya. Allah tidak akan berubah keamanannya, Allah tidak akan berubah kebaikannya, Allah tidak akan berubah pula kesejahteraannya gitu. Bahkan di ayat lain itu dikatakan justru ketika seorang hamba dia terus taat bersyukur, Allah janjikan akan ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu sekali bersyukur, maka pasti akan aku tambah nikmat. Wala in kafartum, dan jika kamu kufur, inna azabi lasyadid, maka ketahuilah sesungguhnya adabku sungguh sangat pedih. Jadi begitu makna yang lebih tepat dari ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keamanan, kesejahteraan, ya, yang kebaikan yang diberikan kepada suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah sendiri apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam arti merubah begini, yang semula dia taat menjadi maksiat, yang semula dia berakhlak mulia lalu menjadi akhlaknya tercela, ya, yang semula dia menjadi orang yang syukur nikmat, bahkan dia malah menjadi orang yang kufur nikmat, maka kebaikan yang semula itu tadi akan berubah menjadi petaka. Itu makna yang lebih tepat. Yang lebih tepat itu
apa namanya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka sendiri yang merubah, ya, merubah pola pikir dan pola hidupnya. Yang semula mereka dekat dengan Allah, lalu mereka menjadi orang yang jauh dari Allah, maka serta merta kenikmatannya itu akan berubah menjadi nikmah. Kalau ditulis dalam bahasa, dari ni'mah dengan ain menjadi nikmah dengan qaf, dan menjadi bencana, menjadi petaka. Itu. Nah, kalau ini trennya sudah negatif, lalu tidak ada kemauan keras untuk kembali ke jalan yang benar, naudzubillah. Wa idza aradallahu biqaumin su'an, kelanjutan ayatnya, jika Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, pada maraddalah, maka tidak ada seorang pun yang dapat mencegah, menolaknya. Wa manahum min dunihi miwal, dan tidak ada bagi mereka selain Allah yang akan melindunginya, menolong. Nah, inilah jadi bagi seseorang yang yakin betul terhadap adanya qada dan qadar Allah, maka tak kalah seorang muslim mengalami dia merasa berada di dalam qada yang menurutnya kurang menguntungkan, dia akan lari lebih dekat kepada Allah. Akan lari lebih dekat kepada Allah, bukan malah lari kepada selain Allah. Itu di surat Al-Hadid ayat 72 kalau tidak salah, itu lebih jelas. 22 atau 23, mohon maaf, bisa dilihat. Ma asaba min musibatin bil ardi wa la fi anfusihim illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sawu 'ala ma fatahu. Nah, di ayat 23 Al-Hadid itu. Kenapa Allah Ta'ala itu mengatur dinamika itu? Ya, jadi kadang-kadang tidak selamanya kan hidup kita itu menyenangkan kan gitu. Tapi tidak selamanya juga hidup kita itu tidak menyenangkan. Jadi ada saatnya kita berada di berada dalam posisi yang menguntungkan, ada saatnya kita dalam posisi yang menurut kita tidak menguntungkan. Salah satu hikmahnya adalah likai la ta'sawu 'ala ma fatakum, supaya kamu tidak gampang berputus asa. Itu kata Allah, supaya kamu tidak gampang berputus asa dengan sesuatu yang lenyap dari kehidupan. Tapi juga supaya kamu wala taqrahu bima atakum, dan supaya kamu tidak gampang taqrahu. Apa namanya nih? Ya, tidak gampang menepuk dada. Wah, itu. Nah, tidak gampang berbangga diri. Ya. Jadi itu salah satu hikmahnya. Itu yang ketiga. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita semakin meyakini terhadap adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya secara pribadi suka belajar, ya, yaitu melakukan sesuatu apa yang disebut, saya kasih judul itu namanya menjemput takdir yang baik. Ini ya, menjemput takdir yang baik. Menjemput takdir yang baik.
Bagaimana cara kita menjemput takdir yang baik? Itu di surah Al-Fajr. Wa amma man a'ta, barang siapa yang selalu memberi, wattaqha, dan selalu bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan terhadap al-husna. Al-husna itu apa? Adanya kenikmatan, kebahagiaan tertinggi di sisi Allah, yaitu adanya surga, kebahagiaan akhirat. Wasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah berjanji kamilah yang akan memudahkan langkah dia menuju kemudahan. Itu namanya menjemput takdir yang baik. Baik. Yang keempat, wa yanzuru al-muslimu ila syiddatil batsi rabbih wa ila quwwati intiqamihi wa ila sur'ati hisabihi wa yattaqihi bi ta'atihi wa yatawaffahu bi 'adami ma'siyatihi fa yakunu hadha adban minhu ma'allah. Seorang muslim itu selalu melihat. Ini menarik nih kata melihat ini. Saya barusan sebelum ke sini itu ngaji di Masjid Al-Muslim. Kita bahas tentang refleksi akhir tahun. Itu mengkaji firman Allah surah Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun. Nah, di situ ada kata-kata wal tanzur, hendaklah melihat, nadhara. Jadi nadhara yanzuru nadharan itu artinya melihat, tapi yang dimaksud itu bukan hanya melihat dengan kasat mata. Tidak hanya melihat dengan kasat mata, tapi melihat termasuk dengan mata pikiran. Dengan mata pikiran. Maka dalam bahasa Indonesia lalu menjadi baku, ada yang disebut namanya kata nalar. Baru datang Pak Guru bisa tolak sekitar tos katalar kakalian teh katalar. Itu jadi itu berasal nalar itu dari kata nadhara yanzuru nadharan, artinya melihat bukan hanya dengan kasat mata tapi juga sekaligus mengobservasi, ya, itu memperhatikan dengan seksama, bahkan mungkin juga bisa diartikan merefleksikan. Nah, seorang muslim memperhatikan ila syiddati batsi rabbih, kepada apa namanya, kepada balasan dari apa namanya, ancaman, ya, ancaman yang sangat dari Tuhan. Gentas kami. Mohon. Oh gitu. Punten. Ya. Jadi sekarang nih momennya bagus sekali sekarang nih. Saya kemarin dapat informasi dari seorang kawan, mantan wakil direktur televisi terkenal, tapi etika jurnalistik nggak usah disebutkan ya. Nah, setelah pensiun sekarang gabung dengan kami mengelola. Nah, kalau ini mau saya sebutkan karena ada iklan. Dengan TV-mu. Nah, TV-mu, kami punya TV. TV-mu, TV Muhammadiyah. Beliau cerita itu
kita harus waspada nih di bulan Desember ini. Karena menurut analisanya sebagai seorang jurnalis, banyak kejadian-kejadian bencana alam, ya, kejadian-kejadian bencana-bencana itu hampir sebagian besar itu prosentasenya terjadi di bulan Desember. Ya, apalagi kalau kita ingat tanggal 26 Desember 2004, 17 tahun yang lalu, masih segar dalam ingatan kita. Peristiwa apa? Tsunami. Ya, peristiwa tsunami. Konon menurut perhitungan kawan saya itu kapal waktu tenggelam di mana tuh, di pantai apa, Selat Sunda itu ya. Itu juga di bulan Desember. Kemudian ketika Air Asia, ya. Nah, lebih dari 12% memang menurut perhitungan dari BMKG itu terjadi di bulan Desember. Nah, ini adalah satu warning, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ila quwwati intiqamihi, dan itu Allah hendak menunjukkan begitu kuatnya balasan Allah. Ya, balasan Allah. Dan wa ila sur'ati hisabihi, dan begitu cepatnya perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang muslim melihat kejadian yang demikian itu, katanya, fayattaqihi bi ta'atihi, itu akan menguatkan dirinya untuk semakin takut kepada Allah, sehingga dia terdorong untuk semakin taat, begitu. Fayattaqi bi ta'atihi, dan dia semakin berhati-hati, ya, itu bi'adabi ma'siyatihi fayakunu hadha adban. Karena itu idlaisa minal adab inda dzawil albab ayyata'arrada bil ma'siyah. Ya, seseorang karena itu tidak termasuk orang yang beradab kepada Allah menurut seseorang yang memiliki akal budi, yaitu apa? Ayyata'arrada bil ma'siyati wa dhulmul 'abdi ad-dha'if al-ja'id li rabbi al-aziz lil qadir. Jadi seseorang itu dianggap sangat tidak beradab di hadapan Allah ketika justru dia malah mendemonstrasikan kemaksiatan, kedoliman, ya, kedoliman seorang hamba yang dhaif, yang lemah di hadapan Allah, di hadapan Rabb yang maha gagah, maha perkasa. Mencek orang Sunda mah ngajago dihareupeun Allah. Eta teh jelema nu kitu teh dianggap sangat tidak beradab. Itu. Nah, geuning kakara di sidang wae ge eta nya geus pisan. Ning eta teh anu meremehkan ka saha ka Kangjeng Nabi. Ninggal dina berita teh nya. Eta urang ditu teh eta lah gitu ya. Itu mending ngajago pisan hareupeun Allah. Itu cek bahasa Sunda mah ulah kikituan, bisi kawalat. Nah itu cek bahasa ulah kikituan, bisi ngajago sagala di hadapan Allah. Padahal Allah itu Al-Aziz, Al-Qadir, Al-Qawi, Al-Qahir. Wa huwa yaqul wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lah wa ma lahum min dunihi miwal. Tadi itu ayatnya sudah kita, ya, itu di ayat salajengna Al-Buruj, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya hukuman Tuhan itu sungguh sangat keras.
Wa yaqulu, dan Allah taala berfirman, wallahu ajizun dzuntiqam. Ini yang keempat. Itu Numawi, kenapa ada gempa, ada peristiwa bencana alam, itu sengaja Allah buat demikian itu untuk supaya manusia itu sadar, sadar ya, gunung meletus dan sebagainya, supaya manusia sadar, bukan malah punten dihubung-hubungkan dengan yang lain. Ini kan malah dihubung-hubungkan dengan yang lain. Tapi ada cerita yang menarik di balik peristiwa Semeru itu. Ada laporan dari salah seorang teman dari Bajnes, ya. Bajnes, Badan Amil Zakat Nasional. Ini kalau urusan Bajnes saya harus iklan karena itu bagian dari Bajnes. Ya. Saya pengurus UPZ Bajnes Kota Bandung salah satunya. Ada Bajnes itu mengadakan kegiatan sosial, membagikan kepedulian, ya, termasuk juga dari zakat. Nah, itu ada pemandangan menarik itu, katanya di sana itu ada satu rumah, ya, yang sekelilingnya itu dialiri dengan lahar panas itu, sampai mobil-mobil yang ada di sekitarnya itu ikut terbenam, dikeresakan ku Allah, aya bumi, ada satu rumah itu tidak terjamah sedikit pun, ya, tidak terjamah sedikit pun. Bahkan ada kolam itu di sampingnya, masya Allah, utuh itu. Nah, ternyata selidik punya selidik, rumah itu yang sehari-harinya dipergunakan untuk ngaji, itu, dan tempat tinggal ustadz, ya. Tentu ustadznya yang betul-betul tulus ikhlas, ya, sehingga oleh Allah diperlihatkan luar biasa, insyaallah. Itu mah kapungkur di Galunggung mah aya Pak Haji Basar kan terus saya buat ini aya ajengan kikisik teh nuhun, ajengan sadili lah nuhun, aduh etanya luar biasa mantap. Tak gitu ku Allah teh dipasihan eta maunah. Baik, jadi peristiwa-peristiwa alam dan sebagainya yang diperlihatkan oleh Allah itu kepada kaum muslim, seorang muslim itu akan menjadi satu pemacu, ya, semacam apa ya, semacam ini nyintrek gitu ya, sehingga dia semakin termotivasi untuk meningkatkan ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, wa yanturul muslimu ilallahi azza wa jalla inda ma'siyatihi wal khuruji an ta'atihi wa ka'anna wa'idahu qad tanawaluhu wa adabuhu qad nazala bihi wa iqabahu qad halla bisahatihi kama yanturu ilaihi ta'ala inda ta'atihi wattiba'i syari'atihi wa ka'anna wa'dahu qad sadaqahu lahu wa ka'anna hallata ridahu qad khala'aha alaihi wa yakunu hada minal muslim husnul dhan billah wa minal adabi husnul dhan billah id laisa minal adab ayyasi'a al-mar'u ad-dhanna billah, ya. Jantan kieu maksudna saurna. Jadi ketika seorang muslim itu selalu menyadari menyadari, melihat ke dalam dirinya. Nah, ini kan akhir tahun itu momentum yang sangat bagus untuk melakukan apa yang disebut namanya muhasabah. Nah, seorang muslim itu selalu melihat ke dalam dirinya, yakni ketika dia berbuat maksiat.
Nah kan kesalaminan orang di Bagir kan sudah ayah waktu nama lalu tadi kan itu mohon ayah sangatnya orang teh mohon ya, katakanlah yang disebut maksiat oleh kita itu berkurangnya ketaatan. Nah bagi seorang muslim itu dengan berkurangnya ketaatan itu sudah salah satu bentuk kemaksiatan gitu. Berkurangnya ketaatan, apalagi naudzubillah wal khuruj an taatihi, keluar dari taat. Kalau keluar dari taat itu yang disebut namanya fasik. Nah ini maka saya berulang-ulang mengingatkan diri sendiri ya, gitu. Jangan sampai akhir tahun ini yang seharusnya kita gunakan untuk meningkatkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, justru malah kita gunakan untuk hal-hal yang mubazir ya, mubazir. Jangankan kita mempelopori kegiatan-kegiatan seperti itu, kita tasyabbuh saja sudah tidak boleh. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Begitu Allah mengingatkan. Janganlah kamu terbukti seperti orang-orang yang melupakan Allah. Siapa? Orang-orang yang melupakan Allah itu yaitu orang-orang yang meninggalkan ketaatan. Meninggalkan ketaatan justru malah dia melakukan apa yang diharamkan. Itu al-khuruj an ta'atihi. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Itu dianggap orang yang melupakan Allah ya, melupakan Allah. Itu jadi nasullah itu artinya al-khuruj an ta'atihi, yang keluar dari mentaatinya justru malah dia cenderung mendekati ila maharimihi, kepada apa yang diharamkan. Itu yang disebut namanya punten dalam bahasa para ulama, itu yang disebut namanya fasik tulen. Orang fasik tulen, fasik sempurna, naudzubillah. Nah kalau sudah sampai pada tahap itu maka akhirnya ba'ansahum anfusahum, maka mereka pun akan dilupakan oleh Allah. Ulaika humul fasiqun, mereka itu adalah orang-orang yang fasik sejati. Itu sok senang nganggo sejati gak di pasek teh. Hoyo. Ulaika humul fasiqun. Yang jadi permasalahan dalam kehidupan kita kan, dalam kehidupan kita, dinamika kehidupan kita, yaitu masalahnya apa? Kita sering kali menjadi samar karena kita kehilangan yang disebut namanya standar nilai. Kita semakin sulit membedakan mana yang disebut baik, mana yang disebut buruk, mana yang disebut benar, mana yang disebut salah. Karena terkadang dalam kehidupan kita saat ini standar nilai itu baiknya bukan menurut Allah, tapi baiknya itu menurut penilaian manusia, apalagi pun publik. Ya, jadi nu viral nu alus teh cantang tuh cek saha. Itu belum tentu. Itu maka Allah meletakkan dugi ka kiamat oge moal sami nu namina emas jeung tembaga moal. Yang namanya intan berlian itu sekali intan tetap intan berlian walaupun dilumuri dengan kotoran lumpur sebanyak apapun. Tidak akan tertukar yang namanya nilai itu. Nah ini yang kita sekarang dibutuhkan. Nah seseorang itu insya Allah dia akan diberikan ketajaman mata batin untuk membedakan standar nilai sampai sejauh itu kalau dia sudah diberi yang disebut namanya dalam Al-Quran namanya furqanan. Furqan. Nah maka Allah di ayat berikutnya menjelaskan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Sampai kapanpun tidak akan sama para penghuni surga
dan penghuni neraka. Mual sami itu kayak tidak akan sama. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak akan pernah sama. Ya. Para penghuni surga, para penghuni neraka dan para penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Para penghuni surga lah, itulah orang-orang yang mendapatkan kesuksesan yang sejati. Nah, itu. Nah, jadi kesimpulan wal khulasatu al qawli anna syukra al muslim rabbahu ala ni'amihi wa haya'uhu minhu ta'ala indal maili ila ma'siyatihi wa sidqal inabah ilaihi wa tawakkul alaihi war raja'i rahmatihi wal khawf min ni'matihi wa husnul dhann. Jadi kesimpulannya singkat saja, adab kepada Allah pertama adalah bersyukur. Ya, syukrul muslim rabbah. Syukur nyuhun ke Allah ini. Nalika urang nuju kirang rasa syukur, seueur ngadoa ka Allah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Satu. Yang kedua, seorang muslim itu punya haya, rasa malu. Ya, haya'uhu minhu ta'ala. Terutama timbulnya rasa malu itu ketika ada kecenderungan dirinya kepada kemaksiatan. Nah, itulah timbul rasa malu. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu dia punya keinginan kuat wasidqal inabata ilaihi. Inabah. Ini inabah mah di Suryalaya artinya. Inabah itu artinya arruju'u ilallah. Jadi perasaan ingin selalu rindu kembali kepada Allah. Hayaan minhu, karena didasari oleh rasa malu. Tuh, izin ku Allah. Insyaallah. Itu yang ketiga. Yang keempat, at-tawakkul alaihi war raja' rahmatih. Tawakal kepada Allah dan selalu optimis. Punten, ini menasehati diri sendiri saya. Mudah-mudahan hikmahnya juga dirasakan oleh jamaah sekalian. Tawakal roja itu hari ini modal utama. Kalau orang tidak punya tawakal dan roja, setinggi apapun jabatannya, dia akan gampang dia mengalami yang disebut namanya, saya sebut istilahnya agak keren dikit, kebangkrutan spiritual. Agak keren dikit. Coba dapet kamu ku akalmu sehat. Masa seorang kolonel dengan reputasi yang taruhan jabatannya, dia mengalami musibah, menabrak buah sejoli. Mungkin kalau dia bertindak secara wajar kan, itu saya kira tidak akan mengalami satu nasib yang fatal gitu kan. Itu ya. Apa coba yang melatar belakangi sehingga orang tidak berpikir ini logis? Itu karena apa? Karena dia sudah tidak memiliki roja dan tawakal. Jadi at-tawakkul war raja itu sekarang itu menjadi sangat penting. Nah, ini yang keempat, yang terakhir itu wal khauf min ni'matihi. Timbulnya rasa takut dari apa? Dari nikmatihi. Nikmah itu artinya apa? Balasan Allah, ancaman Allah ya. Ancaman Allah. Nah, karenanya maka kita jangan merasa aman dari apa? Dari keburukan kita. Geni tadi kuat kieu ku Allah. Ulah gede perausan gitu. Sanes tadi kuat kieu eta teh buat husnuzannya, kita husnuzan itu. Mudah-mudahan urang dipasihan kesempatan ku Allah gitu. Dipasihan kesempatan ku Allah kanggo memperbaiki diri kita sendiri. Mudah-mudahan kajian ini insyaallah akan menambah
menambah ilmu, ya, menambah hikmah. Langkung jelasnya bami di bumi aya nu gaduh kitab Minhajul Muslim, ada terjemahannya sudah ada. Silahkan dibaca lebih seksama, ya. Insyaallah di situ, ya. Mangga di ini, ya, ditelaah lebih lanjut, ya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu hikmah yang disertai dengan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya kira, ya. Terus langsung isya saja. Lanjut lagi. Barangkali ada pertanyaan sebelum ditutup, mangga nih, mumpung ada waktu. Biasanya kita suka berteter. Kalau ada pertanyaan maka silakan. Bismillah. Ayat pertarasan? Tidak ya? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammad sallim wa radiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulih ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuhawwinu bihi jannatak, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa jawni wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amika qabilina 'alaiha muslimina bi wa'fina 'alaiha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf kepada kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.